kejutan. Ya, begitulah tajuk Piala Asia 2023 ini. Label tim unggulan dan underdog di ajang ini tak selamanya berlaku. Hal ini membuktikan bahwa ajang ini sangatlah kompetitif. Sesusah apapun kondisinya, naluri heroik ala Asia terlihat di beberapa tim. Bahkan, tim debutan, tim yang negaranya sedang konflik, maupun tim yang dipenuhi seabrek masalah, mampu mencatatkan kejutan. Siapa yang tak tahu kondisi negara Palestina? Mayat tak berdosa berjatuhan, negerinya porak-poranda, dan tanpa kepastian keamanan. Betapa ngeri dan cemasnya membayangkan bagaimana menjadi warga Palestina tiap harinya. Mungkin itulah yang ada di benak para pemain sepak bola Palestina yang sedang berjuang di Piala Asia 2023. Namun, timnas sepak bola Palestina datang ke Qatar dengan penuh keyakinan dan keberanian. Mereka ingin membuktikan pada dunia bahwa mereka bukan bangsa yang lemah. Meski hanya dianggap negara konflik, gini-gini sudah tampil di Piala Asia sebanyak 3 kali loh, yakni 2015, 2019, dan 2023. Namun harap maklum, di 2 edisi Piala Asia 2015 dan 2019 mereka hanya sampai babak grup. Maka dari itu melajunya Palestina di Piala Asia 2023 dianggap remeh. Apalagi mereka tergabung di grup C yang dihuni unggulan Iran, Uni Emirat Arab, dan Hong Kong. Ditambah lagi kondisi liga sepak bola mereka sedang carut-marut. Musim ini Liga Palestina sudah resmi dihentikan akibat konflik berkepanjangan. Namanya saja bangsa yang tak berhenti berjuang. Meski dibantai 4-1 di laga perdana melawan Iran, tak membuat mereka menyerah begitu saja. Terbukti Palestina mampu bangkit dan tampil solid kala menahan imbang 1-1 Uni Emirat Arab asuhan Paulo Bento. Hasil tersebut jadi kunci sekaligus pelecut mereka untuk tampil habis-habisan melawan Hong Kong di laga terakhir. Tak diduga, singa dari Kanaan mampu menggilas Hong Kong 3-0. 3 poin penting yang membuatnya lolos sebagai peringkat 3 terbaik dengan koleksi 4 poin. Penampilan apik dan sumbangan 2 gol dari pemain yang berlaga di klub Liga Belgia Charleroi, Odai Dabak, jadi salah satu faktor kemenangan mereka. Ya, ini sejarah bagi mereka. Sungguh malam yang indah bagi rakyat Palestina. Tak hanya Palestina yang negaranya sering dilanda konflik, Suriah juga sering dilanda konflik, terutama perang saudara. Hampir mirip dengan Palestina, sudah banyak korban juga berjatuhan akibat perang saudara dan konflik berkepanjangan di Suriah. Namun, di tengah cap negara konflik tersebut, olahraga sepak bola muncul sebagai alat pemersatu. Timnas Suriah bukannya negara yang baru tampil di Piala Asia. Sudah 7 kali mereka tampil. Namun ya harap maklum, mereka selalu kandas di fase grup. Terakhir di Piala Asia 2019 mereka hanya jadi juru kunci grup. Kebangkitan sepak bola mereka ditandai dengan arah kebijakan federasi mereka sejak 2022. Penunjukan Hector Cooper sebagai pelatih adalah tonggak awal. Dengan gembelengan mantan pelatih Inter Milan tersebut, mereka diharapkan mencapai target masuk Piala Dunia 2026. Meski Piala Asia ini jadi target sementara, namun mereka tetap tampil apik. Tim yang dibangun pelatih Argentina itu berada di jalan yang benar. Cooper juga mempunyai materi pemain mumpuni seperti pemain keturunan Ibrahim Hesar yang lahir di Argentina dan juga Pablo Sabak yang lahir di Peru. Ada juga bek yang bermain di Eropa seperti Aiha Auso di Slavia Praha. Terbukti di babak grup, tim berjuluk Elang Kasion itu mampu mengatasi lawannya seperti Australia, India maupun Uzbekistan. Australia terbukti hanya bisa menang 1-0, begitupun Uzbekistan bisa mereka tahan imbang. Kemenangan tipis 1-0 melawan tim Vrindavan akhirnya jadi kunci kelolosan mereka sebagai peringkat 3 terbaik dengan koleksi 4 poin. Ya, ini sejarah sekaligus mimpi bagi rakyat Suriah. Menangisnya Cooper dan reporter Suriah saat kelolosan Suriah ke-16 besar jadi momen yang paling mengharukan. Jika kita mencari kata kunci negara Tajikistan di Google, mungkin hanya akan muncul sebuah negara di Asia Tengah bekas pecahan Uni Soviet. Tak beda jauh dengan negara pecahan Soviet seperti Uzbekistan, Kazakhstan maupun Kirgistan. Namun,
bagaimana dengan sepak bolanya? Ternyata sepak bola di negeri ini kurang populer. Maklum mereka juga baru masuk AFC di tahun 1993. Dilihat dari ajang yang mereka ikuti juga belum banyak. Di Piala Asia sendiri mereka bahkan belum pernah ikut sebelumnya. Kelolosan mereka ke Piala Asia 2023 juga sebuah kejutan. Inilah tahun debut mereka. Mereka melaju ke Qatar menyingkirkan negara Asia Tenggara seperti Myanmar maupun Singapura di babak kualifikasi. Yang jadi menarik, kemajuan sepak bola Tajikistan ini sangat dipengaruhi salah satunya dengan penunjukan pelatih Petar Šegrt. Pelatih Kroasia 57 tahun tersebut baru ditunjuk pada tahun 2022 lalu. Tangan dingin mantan pelatih PSM Makassar ini ternyata mampu mengubah nasib Tajikistan. Di Piala Asia 2023, pasukan Šegrt diharapkan dengan grup yang dihuni tuan rumah Qatar, Cina, dan Lebanon. Sebagai underdog sekaligus debutan, membuat anak asuh Šegrt tampil tanpa beban. Namun justru ketahanan fisik dan determinasi tinggi adalah hal yang paling menonjol pada skuad Tajikistan di Piala Asia kali ini. Mereka mampu mengimbangi Cina tanpa gol, hanya kalah tipis atas tuan rumah Qatar dan mampu melibas Lebanon di laga terakhir 2-1. Koleksi 4 poin yang didapat bahkan menempatkan negeri debutan tersebut sebagai runner-up di bawah Qatar. Iya, ini adalah sejarah yang akan diingat seluruh rakyat Tajikistan. Di Piala Asia, kiprah negara Asia Tenggara juga jangan disepelekan. Buktinya Vietnam sempat mengejutkan di Piala Asia 2019 lalu dengan melaju hingga babak perempat final. Thailand yang jadi rajanya Asia Tenggara juga harus diwaspadai. Tim Gajah Putih bagaimanapun punya amunisi yang mumpuni untuk bersaing di level Piala Asia. 8 kali Thailand tampil di ajang Piala Asia, bahkan di edisi 2019 lalu, mereka juga mampu lolos ke babak 16 besar. Jadi wajar apabila mereka bisa lolos lagi ke babak 16 besar di Piala Asia kali ini. Namun, yang menjadi tak wajar adalah kondisi sepak bola Thailand dan persiapan mereka yang kurang matang jelang berangkat ke Qatar. Ada beberapa konflik di internal sepak bola Thailand, mulai dari diberhentikannya pelatih Manu Polking, kemudian mereka juga kehilangan pilar-pilar pentingnya seperti Terasil Dangda maupun Chanatip Songkrasin karena cedera. Penunjukan Direktur Teknis Mata Sadaishi jadi pelatih juga awalnya diragukan dengan keterbatasan dan waktu persiapan yang mepet. Namun dengan pengalamannya yang panjang di sepak bola Thailand bersama Buriram, membuat Mata Sada mampu sedikit mengerti kondisi skuad Thailand. Skuad Thailand tetaplah mumpuni meski tanpa bintangnya. Terbukti racikan teamwork ala Mata Sada mampu mengejutkan di babak grup. Mereka tak pernah kalah, tak pernah kebobolan, dan mampu lolos sebagai runner-up grup dengan koleksi 5 poin. Luar biasa pencapaian Thailand ini di tengah krisis internal yang melanda. Salut! Euforia kini melanda rakyat Indonesia. Rasa bahagia kini menyelimuti publik sepak bola Indonesia yang juga tak mau kalah dengan negara ASEAN lainnya yang bisa lolos ke 16 besar. Terima kasih Kirgistan. Itulah hal pertama yang patut diucapkan oleh rakyat Indonesia atas kelolosannya ke 16 besar Piala Asia 2023. Pasalnya hasil seri Kirgistan melawan Oman 1-1 membuat anak asuh Sinteyong pesta semalam suntuk di Qatar. Tanpa hasil tersebut, timnas Indonesia bersiap angkat koper dari Qatar. Namun patut juga untuk diberikan kredit positif terhadap capaian performa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di babak grup. Berada di grup yang terbilang susah seperti Irak, Jepang, dan Vietnam, kans kita kecil untuk melaju. Meraup 3 poin berkat 1 kemenangan melawan Vietnam jadi modal apik timnas. Hal itulah yang akhirnya jadi modal kita untuk lolos sebagai peringkat 3 terbaik dengan raihan 3 poin. Memang banyak evaluasi yang masih kita perlukan, namun kelolosan ini mengubah semangat juang pasukan Garuda menatap laga berikutnya melawan Australia. Kelolosan ini juga tentu akan jadi sejarah yang akan dicatat rapi sampai kapanpun. Selamat sekali lagi Timnas Garuda. Teruskan perjuanganmu. Kami di sini bangga padamu.